Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mencoba membahas sekelumit tentang isi kandungan daripada surah At-Takasur. Di mana surah At-Takasur ini adalah surah yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang rakus terhadap dunia. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mengkhawatirkan terhadap umatnya adalah hubbud dunia wa karhatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan melupakan dan takut mati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit sekelumit tentang isi kandungan daripada surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Bermegah-megah, berlomba-lomba telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul makabir. Sampai masuk ke kuburan. Kalla, kata Allah, sekali-kali jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui akibat perbuatanmu. Summah, kemudian kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu. Kelak kau akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, jangan begitu sekiranya kamu melihat dengan ilmu pasti, dengan ilmu keyakinan. La tarunnal jahim, benar-benar kamu melihat neraka jahim. Summa la tarunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar melihat dengan mata kepalamu. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanya yawma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jangan mengejar dunia. Dunia itu hanyalah batu loncatan untuk menuju akhirat, bukan tujuan. Silakan kaya, tapi jangan sampai gara-gara kekayaanmu lalai untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini banyak orang lalai akibat mengejar dunia. Baru dia sadar ketika mereka masuk ke liang lahat. Makanya Allah memperingatkan, kalla, jangan begitu. Artinya jangan terlalu rakus kepada dunia yang dapat melalaikan kamu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak orang di dunia ini gara-gara mengejar dunia, mengejar kekayaan. Lebih celaka lagi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak mengenal haram-haram, yang penting dapat. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mengejar dunia seperti mengejar bayangan, tidak akan pernah sampai. Dan yakin dan percaya, bagaimanapun keuntungan kau dapat dalam mengejar dunia, kalau melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dapat menenteramkan hatimu dari penghasil daripada yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala, jangan begitu, nanti kau ketahui mengetahui akibatnya. Kemudian ayat terakhir ditutup, summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin naim, tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala.
Semua kenikmatan kita rasakan yang pernah lewat di tenggorokan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang umur kita ditanya. Mata kita ditanya, mulut kita ditanya, kaki dan tangan ditanya. Berkaitan dengan kenikmatan Allah. Berapa ikan kamu habisi? Berapa beras yang kamu habisi? Berapa ikat sayur kau habisi? Berapa kubit air yang kau minum? Seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya pada hari itu. Dalam satu riwayat, Nabi Sulaiman termasuk nabi yang paling terakhir masuk surga akibat karena mempertanggungjawabkan segala kekayaannya, Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar dia hidup dalam keadaan miskin dan dimatikan dalam keadaan miskin. Sebab semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yuk, kalau kekayaan kita dapat lewat dengan jalan yang halal, tapi bagaimana kalau harta yang kita dapat dengan jalan yang haram? Inilah yang membuat kita akan dimasukkan dalam neraka Jahannam, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, kerjalah dunia sewajarnya. Karena bagaimanapun juga, tanpa harta kita memang sulit untuk bahagia. Tapi jangan gara-gara mengejar dunia melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini adalah sementara. Nanti di akhirat adalah waktu tempat yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita kerjakan akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun berkaitan kepada hubungan kepada manusia akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah Islam tidak melarang kita kaya. Tapi ingat, jangan sampai kekayaanmu melelehkan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit yang dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.